Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Masyarul muslimin, para pemirsa Salihuddin Hasyim Official, jumpa lagi dalam tadabbur ayat-ayat pilihan. Insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan mendengarkan simaan Al-Quran Surah Yusuf ayat 1 sampai dengan ayat 6 yang insya Allah akan diperdengarkan oleh anak kita yang bernama Muhammad Haidir Al-Islami. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitabil mubin. Tafadhal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitabil mubin. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima awhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh Al-Qur'an itu merupakan sebuah keistimewaan,
sebuah keajaiban, sebuah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang perlu selalu kita renungkan isi dan kandungannya. Pada ayat pertama dari ayat ini disebutkan bahwa sesungguhnya Al-Quran itu memiliki arti yang sangat jelas maknanya. Arti yang sangat jelas maknanya. Mengapa? Disinilah pentingnya kita memberikan perhatian terhadap kitab suci Al-Quran, khususnya bagi kita umat Islam. Di ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala menuntun kita untuk senantiasa mempelajari bahasa Arab, karena dia adalah bahasa Al-Quran itu sendiri. Dan disinilah Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kepada kita tentang ketinggian posisi bahasa Arab dan Al-Quran itu sendiri. Ya, ketinggian posisi bahasa Arab, termasuk bangsa Arab di dalamnya, dan Al-Quran itu sendiri. Disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya. Sesungguhnya kami menurunkan kitab suci Al-Quran ini dengan bahasa Arab. La'allakum ta'qilun, agar kalian mengetahuinya, agar kalian memiliki pengetahuan tentangnya. Umat Islam dianjurkan untuk mempelajari bahasa Al-Quran, yaitu bahasa Arab itu sendiri. Mengapa? Jika kita mengerti bahasa Arab, insya Allah kita juga akan mengerti bahasa Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran diturunkan di tengah-tengah bangsa Arab, dan orang Arablah yang pertama kali mengerti bahasa dan maksud ayat-ayat Al-Quran itu sendiri. Dan bagi kita, orang-orang di luar bangsa Arab juga memiliki kewajiban yang sama untuk belajar bahasa Arab. Karena bahasa Arab ini merupakan bahasa persatuan umat Islam. Selanjutnya, hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran itu adalah kitab yang juga berisi tentang kisah-kisah umat terdahulu. Perilaku umat manusia terdahulu banyak memiliki kaitan, korelasi dengan perilaku manusia zaman sekarang ini. Mengapa? Karena terjadi pengulangan karakter, pengulangan perilaku. Yang berbeda itu adalah waktu dan tempatnya. Ya. Apa yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu terjadi di zaman sekarang. Misalnya di zaman Nabi Lut. Ya. Bagaimana terjadi hubungan sejenis antara lelaki dengan lelaki. Sekarang terjadi. Bagaimana seorang istri di zaman dahulu yang durhaka terhadap suaminya terjadi di zaman sekarang. Bagaimana seorang anak yang tidak mentaati perintah kedua orang tuanya, putra Nabi Nuh misalnya. Tatkala Nabi Nuh meminta anaknya untuk berada di tempat yang tinggi agar terhindar dari banjir bandang. Tetapi kemudian, apa jawaban anaknya? Anaknya merasa bahwa dengan pengetahuannya, dengan kemampuannya, dia bisa menghindari banjir bandang. Tetapi kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kehendak yang berbeda. Demikian juga sekarang ini. Ada anak-anak yang ketika orang tuanya memberikan nasihat untuk kebaikannya, untuk keselamatannya, untuk kebahagiaannya di masa yang akan datang,
anak-anak sekarang ini, Masya Allah. Na'udzubillah. Terkadang mereka sudah memposisikan dirinya lebih tahu, lebih pandai daripada kedua orang tuanya. Padahal kedua orang tuanya itu telah melewati berbagai peristiwa-peristiwa kehidupan yang baru saja akan dilalui oleh anak tersebut. Di sini hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kisah manusia terdahulu itu akan menjadi pelajaran bagi kita untuk kita jadikan sebagai panduan hidup kita di masa yang akan datang. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada yang menarik di sini. Ya. Ayat 4 dengan ayat 5 dari surah Yusuf ini berisi tentang pemandangan apa yang akan kita saksikan bila mana seorang anak dengan sang ayah itu memiliki keakraban. Nabi Yusuf alaihissalam bermimpi dan menceritakan mimpinya kepada ayahnya. Saat Nabi Yusuf berkata, "Ya abati, wahai ayahku, inni ra'aitu ahada asyara kaukaban." Ya. Tatkala aku melihat di dalam tidurku 11 bintang. Ya. Mereka bersujud kepadaku. Kemudian sang ayah Nabi Yakub mengatakan, "Wahai anakku, jangan kau ceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu. Karena itu akan mendatangkan sebuah peristiwa dan perkara yang besar. Dan rupa-rupanya memang peristiwa tersebut terjadi." Ya. Bagaimana kita baca kisah Nabi Yusuf alaihissalam, mulai dari ketika 11 orang saudaranya, yang memang kesimpulannya itu adalah kecemburuan 11 orang saudara Nabi Yusuf terhadap Nabi Yusuf sendiri. Karena Nabi Yakub itu ya sudah meramalkan bahwa, sudah membaca tanda-tanda bahwa Yusuf ini suatu saat nanti akan menjadi nabi seperti dirinya dan akan menjadi pelanjut risalahnya. Ya. Dan dari 11 saudara Nabi Yusuf inilah kemudian melahirkan keturunan Bani Israel. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Yakub mencegah anaknya agar tidak menceritakan mimpinya. Namun mimpi tersebut terjadi. Dan ini menjadi pembelajaran bagi kita sekalian, bahwasannya itulah kisah-kisah di masa lalu selalu terjadi dan berulang di masa kita sekarang ini. Ayat yang ke-6, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menjelaskan bahwa sesungguhnya Nabi Yusuf itu menjadi manusia pilihan dan dia akan menjadi pelanjut risalah ayahnya Nabi Yakub alaihissalam. Dan Nabi Yusuf alaihissalam ini ya diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mentakwilkan mimpi. Ya. Dan ini bisa kita baca dalam kisah kehidupan Nabi Yusuf alaihissalam. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan mengajarkan kepada kita untuk mencintai ilmu. Oleh karena itu, saya mengajak kepada diri pribadi dan kepada kita sekalian, marilah kita tidak bosan-bosannya di bulan yang mulia, di bulan yang suci ini, kita berikan porsi yang lebih banyak untuk mendalami pengetahuan agama, karena itu akan sangat bermanfaat, akan sangat berguna dengan amaliyah Ramadan kita. Jangan lupa bagi penonton yang belum memberikan subscribe, silakan memberikan subscribe agar channel ini terus berkembang dan memberikan kemanfaatan di masa yang akan datang. Akhirul kalam, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.